Saudara dan saya, kita harus bisa mengambil keputusan. Di mana ada tuntutan-tuntutan dari daging kita. Di mana daging kita perlu dipuaskan. Di mana daging kita perlu dikenyangkan. Di mana daging kita selalu menuntut segala sesuatunya supaya kita dipuaskan, jiwa kita merasa dipuaskan. Semua itu menuntut jiwa kita karena jiwa kita selalu merasa haus. Tetapi adakah saudara dan saya, kita mengambil keputusan untuk menyukakan, untuk menyenangkan Bapa di surga dengan kita menyadari betul harus hidup dengan cara Tuhan kita Yesus Kristus hidup. Apakah saudara dan saya masih selalu menyalibkan Yesus Kristus Tuhan? Kalau saudara dan saya selama ini berkata bahwa saya tidak menyalibkan Yesus, saya percaya Dia Tuhan dan Juru Selamat, mari saudara, kita koreksi hidup kita saat ini. Mengenang kejadian pada saat Yesus Kristus akan disalibkan. Mengingat kejadian peristiwa di mana Yesus Kristus disesah dan dihakimi. Mari saudara, kita periksa hidup kita. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Saudara, mengenang kejadian dan mengingat kejadian di mana Yesus disalibkan, banyak pelajaran berharga yang kita dapati. Di saat Dia mendekati kematiannya, justru kita harus banyak belajar apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus terima, dan apa keputusan yang Dia perbuat pada saat itu. Seharusnya kita dapat meneladani pribadi junjungan kita, Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ketika Tuhan Yesus diadili, justru pada saat itu Dia tidak pernah melakukan kesalahan. Dia didapati tidak bersalah, tetapi Dia dinyatakan bersalah. Dan semua masyarakat pada saat itu berusaha untuk menyesah Dia, berusaha untuk membunuh Dia, berusaha untuk mematikan Dia. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita pada saat ini? Sebelum kita lanjut ke sana, mari kita lihat bagaimana yang tercatat di dalam Injil Lukas 23 ayat 22. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya, yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya." Membaca ayat ini saja jelas dikatakan oleh Pilatus bahwa sebenarnya tidak ada kejahatan yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi sungguh semua orang mendesak Pilatus. Bahkan di sini Pilatus mengatakan bahwa dia akan menghajar dia lalu melepaskannya. Orang yang tidak bersalah pun sebenarnya tidak pantas untuk dihajar, tetapi dia masih berusaha bagaimana untuk menghajarnya, saudara. Ayat selanjutnya, ayat 23. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Saudara, ketika Pilatus harus mengambil keputusan, justru dia mengambil keputusan mengikuti kemauan orang banyak. Dia tidak bisa menegakkan kebenaran. Dia tidak bisa berpihak di dalam kebenaran. Dia mengikuti dan berpihak kepada keputusan orang banyak. Hal inilah yang dilakukan. Justru apakah saudara dan saya, kita bisa mengambil setiap keputusan dalam hidup kita yang kita ambil, apakah kita mengikuti tuntutan dari daging kita? Apakah yang kita ambil kita bisa mengikuti apa yang Bapa di surga inginkan? Saudara, Pilatus tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Pilatus tahu bahwa Yesus tidak pantas untuk dihukum mati, tidak pantas untuk disalibkan, karena tidak didapati kesalahan sedikit pun di dalam diri dan kehidupan Yesus. Kita, saudara dan saya, menyadari betul bahwa Yesus rela mati di kayu salib menebus saudara dan saya.
Yang dia lakukan adalah berusaha memberikan kehidupan kekal kepada saudara dan saya yang mau mengikutinya, yang mau meneladaninya, yang mau berjalan di jalan yang sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang rela memberikan kasihnya buat kita. Dia yang rela mencurahkan darahnya untuk saudara dan saya. Dia yang rela mati di kayu salib. Yang tidak bersalah tetapi dinyatakan bersalah. Saudara, mari. Saudara dan saya kita harus bisa mengambil keputusan. Di mana ada tuntutan-tuntutan dari daging kita. Di mana daging kita perlu dipuaskan. Di mana daging kita perlu dikenyangkan. Di mana daging kita selalu menuntut segala sesuatunya supaya kita dipuaskan, jiwa kita merasa dipuaskan. Semua itu menuntut jiwa kita karena jiwa kita selalu merasa haus. Tetapi adakah saudara dan saya kita mengambil keputusan untuk menyukakan, untuk menyenangkan Bapa di surga dengan kita menyadari betul harus hidup dengan cara Tuhan kita Yesus Kristus hidup. Apakah saudara dan saya masih selalu menyalibkan Yesus Kristus Tuhan? Kalau saudara dan saya selama ini berkata bahwa saya tidak menyalibkan Yesus, saya percaya Dia Tuhan dan Juru Selamat, mari saudara, kita koreksi hidup kita saat ini. Mengenang kejadian pada saat Yesus Kristus akan disalibkan. Mengenang, mengingat kejadian, peristiwa di mana Yesus Kristus disesah dan dihakimi. Mari saudara, kita periksa hidup kita. Adakah kita menyalibkan Yesus setiap hari dalam kehidupan ini? Mungkin kita tidak pernah merasa bahwa kita menyalibkan Yesus karena kita hidup dengan cara yang wajar menurut dunia. Perlu saudara ingat, cara yang wajar menurut dunia adalah pemberontakan bagi Bapa di surga. Karena saudara dan saya kita dipilih bukan untuk hidup dengan cara dunia. Saudara dan saya kita ditebus, tidak boleh hidup lagi dengan cara yang lama. Saudara dan saya kita ditebus, justru kita harus hidup dengan cara Tuhan kita Yesus Kristus hidup. Kita harus meninggalkan cara hidup yang lama. Saudara, mari. Kalau kita merasa kita tidak pernah menyalibkan Yesus, tetapi kita tidak pernah bisa menjaga mulut kita, berarti saat kita berbicara sembarangan, saat kita sedang menyakiti orang lain, saat kita sedang memfitnahkan orang lain, saat kita sedang membuli orang lain di medsos, saat kita sedang memperlakukan orang lain dengan tidak adil dengan mulut kita, di saat itulah kita sedang menyalibkan Yesus dalam kehidupan ini. Oh, mungkin saya tidak berkata-kata, saya tidak ngomong. Tapi saudara, apa yang kau katakan di dunia medsos? Apa yang kau katakan saat engkau menulis Facebook? Apa yang kau katakan dan kau tulis ketika engkau mengupload di Instagram? Tulisan-tulisanmu semuanya, kalau itu menjelekkan orang lain, kalau itu menghinakan orang lain, kalau itu memfitnahkan orang lain, sesungguhnya engkau sedang menyalibkan Yesus Kristus Tuhan. Jadi menghina dan menyalibkan Yesus Kristus Tuhan bukan dengan kita berkata-kata, tapi sikap dan perilaku hidup kita itu menentukan apakah kita menyalibkan Yesus atau tidak. Kalau kita tidak pernah bisa menjaga jempol kita saat kita bermain gadget untuk menulis status, justru di saat itu kita sedang menyalibkan Yesus, saudara. Kalau dulu menyalibkan Yesus dengan fisik, Yesus disalibkan dan dibunuh di atas kayu salib. Tetapi sekarang, saudara, justru sikap dan perilaku kita yang menyalibkan Dia. Berarti ketika kita sembarangan menulis status, sembarangan memfitnahkan orang lain dengan hal-hal yang jahat, yang kita tidak pernah tahu kejadiannya, justru kita sedang menyalibkan Yesus dalam diri kita. Karena orang-orang yang percaya kepada Yesus, seharusnya dia tidak melakukan itu. Seharusnya dia bisa mengerti apakah yang akan dia tulis, apakah yang akan dia perkatakan, apakah yang akan dia utarakan, atau yang dia lempar di dunia maya, dunia medsos, menyenangkan Bapa di surga atau menyenangkan diri kita sendiri. Kalau itu menyenangkan diri kita sendiri karena kita merasa tidak suka dengan orang lain, atau karena kita berusaha untuk menjatuhkan orang lain, berarti kita sedang menyalibkan Yesus. Saudara, hal yang sepele tapi kita merasa bahwa itu tidak menyalibkan Yesus, tetapi sesungguhnya kita sedang menyalibkan Dia. Mari kita periksa hidup kita di dalam kehidupan ini. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita perbuat? Sekarang ini dunia media begitu cepat berkembang, dan di situ pula berkembang bagaimana kita bisa salah dan bisa benar. Atau seorang pendeta sekalipun, seorang pembicara sekalipun, kalau dia sembarangan dalam menulis medsos, sembarangan dia berkata-kata,
sebenarnya dia sedang menyalibkan Yesus. Mari saudara, saya mengajak saudara dimanapun berada saat ini, jangan salibkan Yesus dalam hidup kita. Jangan salibkan dia, terutama jagalah mulutmu, jagalah perkataanmu. Jangan salibkan Yesus. Kalau kita masih belum bisa menjaga perkataan kita, mulut kita, berarti saudara dan saya, kita masih menyalibkan Yesus di dalam kehidupan ini. Kita periksa, saudara dan saya, selagi kita masih bisa bernafas, selagi kita masih bisa menghembuskan nafas keluar dan masuk dari hidung kita, berarti kita masih memiliki kesempatan untuk mengoreksi apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Apakah kita menyalibkan Yesus atau kita menyalibkan daging kita sendiri? Justru kita harus berusaha berjuang menyalibkan daging ini. Mari saudara, transformasi hidupmu dengan kita terus menyalibkan daging kita, dan jangan pernah menyalibkan Yesus lagi lalu kita menghidupi daging ini lagi. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.